Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Hastumiani, NIM 19071008, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Pada video kali ini, saya akan membahas jurnal pendidikan kimia yang berjudul Memanfaatkan TikTok dan Sistem Berpikir untuk Memudahkan Keterlibatan Publik Ilmiah dan Kontekstualisasi Kimia di Rumah. Yang melatar belakangi jurnal ini adalah kita tahu sendiri bahwa kimia adalah materi yang sangat sulit untuk dipahami oleh siswa maupun mahasiswa. Oleh karena itu, dalam jurnal ini peneliti memanfaatkan TikTok sebagai sarana untuk mengenalkan kimia ke masyarakat umum, siswa maupun mahasiswa. Salah satu teknik pengajaran modern yang semakin banyak diterapkan dalam pendidikan kimia adalah penggunaan teknik mobile, web, dan e-learning. Salah satu pendekatan yang dibahas dalam jurnal ini adalah pendekatan holistik modern, adalah pemikiran sistem yang merupakan perluasan dari metode berbasis konteks yang bertujuan untuk memberi siswa pemahaman yang lebih dalam tentang sistem dunia nyata yang kompleks. Pendekatan ini adalah kunci dalam kimia hijau, bidang penelitian yang didedikasikan untuk membuat kimia lebih aman, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan secara global, serta melestarikan sumber daya alam dan global untuk generasi mendatang. Pemikiran sistem sangat penting untuk menginspirasi dan menginformasikan ilmuwan dan peneliti masa depan tentang cara memanfaatkan bahan baku dan mengembangkan proses yang meminimalkan produksi zat berbahaya. Pada slide ini, kita fokus pada gambar, yang dimana gambar ini merupakan tampilan akun TikTok The Chemistry Collective dengan konten-konten eksperimen yang bisa dilakukan di rumah. Mulai dari eksperimen menggunakan jus lemon untuk melarutkan sampah plastik hingga membuat indikator pH di rumah. Pada konten yang diposting atau video-video di akun TikTok The Chemistry Collective, mereka membuat penjelasan sederhana dan prosedur terperinci menggunakan campuran teks dan alat bantu visual. Untuk memastikan aksesibilitas pengguna, eksperimen dengan resiko minimal ditampilkan dalam video yang memerlukan alat dan bahan yang ditentukan di rumah tangga pada umumnya. Melalui pendekatan pemikiran sistem, video dirancang agar pemirsa video dapat melakukannya di rumah. Berikut adalah rancangan pembuatan video. Yang pertama itu, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil eksperimen yang diinginkan. Kemudian, rencanakan dan lakukan percobaan di rumah. Menjelaskan teori di balik pengamatan eksperimental yang diinginkan. Yang terakhir, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip teoritis dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata. Ini adalah tampilan representatif dari video yang berjudul "Telur Dapat Mewakili Atmosfer". Agar video tampil menarik, maka dibuat judul dengan pertanyaan retoris, kemudian frame yang paling menarik secara visual dipilih untuk thumbnail dan dibuatkan hashtag yang sedang tren, misalnya science experiment, FYP, kemudian day challenge atau apa. Intinya pada gambar 2 ini adalah contoh tampilan sebuah video pada TikTok agar terlihat menarik. Setiap video di TikTok menggunakan teks, stiker, dan gambar untuk menonjolkan chemistry yang ditampilkan di video dan di-setel ke musik yang sesuai tema video. Nah, setiap video juga akan berisi tautan referensi online lainnya. Setelah membuat dan membagikan video TikTok di berbagai platform media, semua pengikut akun The Chemistry Collective di Twitter diundang untuk mengisi Google Forms. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Peninjau Kelembagaan, survei dilakukan pada Maret 2020 dan peserta yang mengisi kuesioner sebanyak 29 peserta.
Diagram pada gambar 4 ini menunjukkan bahwa kuesioner pertama yang melibatkan 29 peserta dengan menjawab beberapa pertanyaan per video tentang pendidikan kimia peserta dan kenalan sebelumnya dengan TikTok. Dari diagram ini disimpulkan bahwa sekitar 59% peserta yang menyelesaikan survei memiliki tingkat pemahaman kimia sarjana atau lebih tinggi. Kemudian 41% peserta memiliki pengetahuan kimia pra-universitas. Setelah melakukan kuesioner pertama, kemudian peserta diundang lagi untuk melihat 3 video TikTok yang dibuat. Yang paling banyak dilihat pada saat pembuatan formulir Google. Bisa dilihat pada gambar 5 tersebut. Dan untuk memberikan umpan balik pada video ini dengan menilai kesenangan mereka terhadap video tersebut pada skala 1 sampai 5 menggunakan skala respon gaya Likert. Nilai rata-rata ditentukan dengan menetapkan setiap kategori dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju dengan poin nilai sangat setuju 5 dan sangat tidak setuju sebagai 1. Dan kemudian dikalikan dengan jumlah responden di setiap kategori. Setelah itu, jumlah total di setiap kategori ditentukan dan dibagi dengan jumlah 5 kali jumlah responden. Diagram kedua pada gambar 6 ini merupakan hasil dari kuesioner kedua, yang dimana hasil pada gambar 6 ini merupakan hasil menganalisis dan mengukur chemistry dari 3 video TikTok kolektif kimia yang dipilih. Para peserta ditanyai serangkaian pertanyaan pasca video terakhir. Sebagian besar peserta 96,5% sangat setuju atau setuju bahwa mereka telah mempelajari sesuatu yang baru dari video TikTok dengan skor 4,66 atau 5,00. Untuk diagram pada gambar 7 ini merupakan persentase peserta yang setuju bahwa secara keseluruhan saya telah belajar sesuatu yang baru tentang kimia sejak menonton video TikTok The Chemistry Collective dengan total responden 29 responden. Diagram pada gambar 8 merupakan diagram persentase peserta yang setuju bahwa konten TikTok The Chemistry Collective membuat kimia tampak lebih mudah diakses dan juga menarik dengan total responden 29. Mayoritas peserta yang sama, 96,5% juga merasa terinspirasi untuk membuat ulang eksperimen ini di rumah. Dengan sekitar 93% peserta setuju bahwa eksperimen ini dapat direplikasi di rumah. Semua peserta sangat setuju atau setuju bahwa konten TikTok The Chemistry Collective membuat kimia tampak lebih mudah diakses dan juga menarik. Kemudian diagram pada gambar 9 merupakan tanggapan terhadap video TikTok The Chemistry Collective telah meningkatkan minat penonton terhadap kimia dengan total responden sama seperti dari awal 29 responden. Dari diagram tersebut, mayoritas sekitar 82,7% sangat setuju atau setuju bahwa minat mereka pada kimia telah meningkat akibat menonton video TikTok kolektif kimia dengan skor 4,00 atau 5,00. Gambar 10 merupakan diagram terakhir dari penelitian ini, di mana di sini kuesioner menanyakan kepada peserta platform media sosial mana yang menurut mereka paling cocok untuk video tersebut dengan opsi untuk memilih media yaitu pertama TikTok, Twitter, Facebook, Instagram atau YouTube. Nah, dari diagram pada gambar 10 ini merupakan hasil tanggapan dari responden. Jadi berdasarkan diagram ini ada pemisahan yang jelas antara TikTok dan Instagram, di mana di sini jumlah minat pada media TikTok itu sekitar 40,4% dan Instagram 44,8% sebagai platform media sosial yang dipilih untuk mengkomunikasikan video edukasi ini.
kesukaan besar untuk menggunakan Instagram mungkin mencerminkan fakta bahwa Instagram adalah platform media sosial paling populer untuk melihat video. TikTok di antara peserta yang mengatakan bahwa mereka telah melihat video TikTok sebelum kuesioner. Untuk membantu memperkuat konten kursus kimia untuk mahasiswa sarjana, Instagram sebelumnya telah digunakan sebagai alat online untuk menyebarkan masalah kimia organik dan melibatkan siswa dengan masalah kimia di luar kelas. Kegunaan Instagram dalam pendidikan kimia karenanya tidak dapat diabaikan. Demografi usia peserta juga dapat menjelaskan mengapa TikTok tidak sepopuler Instagram, karena 59% peserta menyatakan bahwa mereka memiliki tingkat pendidikan sarjana atau lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta berusia lebih besar dari sama dengan 18 tahun. Intinya 18 tahun ke atas. Karena TikTok adalah aplikasi media sosial yang digunakan oleh audiens yang jauh lebih muda, kisaran usianya kurang dari 18 tahun. Perpecahan dalam memilih antara Instagram dan TikTok mungkin mencerminkan kurangnya pengetahuan dan keakraban dengan TikTok dan fitur video kreatifnya di antara para peserta. Mengingat 72,4% peserta belum pernah melihat video TikTok sebelum mengisi kuesioner. TikTok dianggap sebagai salah satu platform media sosial favorit yang cocok untuk video tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa TikTok dapat digunakan secara efektif untuk melibatkan, mendidik, dan membangkitkan semangat masyarakat umum tentang kimia. Dengan menggunakan alat kreativitas yang digunakan di TikTok, kimia dapat dikontekstual dengan cara yang menyenangkan dan menarik dan ditunjukkan dengan menggunakan barang-barang rumah tangga sehari-hari. TikTok juga dapat digunakan bersamaan dengan pendekatan pemikiran sistem untuk menyoroti pentingnya kimia dalam bidang penelitian seperti valoriasi limbah dan ekonomi sirkular, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan penanganan masalah global. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan jangkauan kimia dan dapat menunjukkan bagaimana kimia adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dilakukan oleh mahasiswa. Perlu diperhatikan, video yang diposting di TikTok mungkin akan kesulitan untuk diiklankan ke pengguna TikTok lain yang non-followers akun TikTok. Solusi yang ditawarkan dengan memposting video yang ada di TikTok tersebut di media sosial selain TikTok, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Intinya media yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.